Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Wilayagoni dengan NIM 2301050507 dari Romdelka Universitas Negeri Semarang, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pembelajaran yang dilakukan di sekolah yang memperhatikan karakteristik perkembangan peserta didik dan juga pembelajaran yang tidak memperhatikan perkembangan karakteristik. Jadi anak-anak di usia sekolah dasar itu masih dalam tahap perkembangan. Mereka itu masih berada di usia sekitar usia 6-12 tahun, yang artinya mereka lagi mengalami perkembangan fisik, perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang cukup besar. Nah, setiap anak juga berkembang dengan kecepatannya yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu lebih lama, ada yang aktif, ada yang pendiam. Nah, semua itu ya normal, berbeda-beda. Nah, justru di sini pentingnya guru untuk mengerti dan memperhatikan karakteristik itu dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, memperhatikan karakteristik perkembangan peserta didik, biasanya suasananya itu dibuat supaya lebih menyenangkan dan nyambung dengan anak-anak. Misalnya, guru menggunakan metode bermain sambil belajar, menggunakan media yang warna-warni dan interaktif, atau dibuat diskusi kelompok kecil. Jadi di sini anak-anak itu bisa bereksplorasi, bisa bergerak, bisa tanya jawab, bahkan berani coba-coba tanpa takut salah. Guru juga akan mengerti kapan anak-anak mulai jenuh, kapan perlu istirahat, atau kapan saatnya dikasih atau diberi tantangan baru. Contohnya, ketika belajar matematika, guru bisa menggunakan benda konkret, misalnya seperti kelereng, balok warna, atau potongan kue untuk membantu anak memahami konsep bilangan atau pecahan. Nah, ini sudah sesuai dengan karakteristik anak SD yang masih berpikir secara konkret. Kalau langsung diajarin soal di buku tanpa contoh nyata, ya mereka bingung, tidak bisa, atau malah stres. Jadi guru itu tidak cuma sekedar mengajar, tapi guru juga harus peka memperhatikan kebutuhan emosional anak. Misalnya ada anak yang pendiam karena belum percaya diri, guru yang baik bakal memberi perhatian lebih, memotivasi dan membantu dia pelan-pelan berani berpendapat. Anak pun merasa diterima dan dihargai, bukan malah dibanding-bandingkan dengan temannya. Tapi sebaliknya, pembelajaran yang tidak memperhatikan karakteristik perkembangan anak SD, ya biasanya itu pembelajarannya terlihat kaku, monoton, dan cuma berfokus pada pencapaian target materi. Semua anak disuruh diam, nyatet panjang lebar, mendengarkan guru yang ngomong terus tanpa ada ruang buat tanya jawab ataupun bereksplorasi. Nah, anak-anak yang aktif bakal dianggap nakal, padahal mereka cuma belum bisa duduk lama. Anak yang kesulitan mengikuti pelajaran juga jadi minder dan makin tidak semangat. Parahnya lagi, kadang ya tugas atau ujiannya terlalu berat. Misalnya anak SD kelas 2 itu disuruh membuat laporan tertulis kayak anak SMP. Nah, padahal kemampuan menulis itu masih terbatas. Ujung-ujungnya bukan cuma mengerti pelajarannya, tapi jadi trauma belajar. Pembelajaran model kayak begini itu bisa bikin anak kehilangan rasa percaya diri dan merasa sekolah itu tempat yang membosankan, bahkan menakutkan. Jadi ya bisa kita simpulkan, pembelajaran yang memperhatikan karakteristik perkembangan peserta didik itu bukan cuma lebih efektif, tapi juga lebih manusiawi. Anak-anak merasa dihargai, didengarkan, dan berkembang sesuai dengan tahapnya. Guru jadi fasilitator, bukan cuma sumber ilmu, dan kelas menjadi tempat yang menyenangkan, bukan menjadi beban yang menakutkan. Seperti itu penjelasan dari saya. Cukup sekian. Ternyata semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.